Oke. Tadi udah ada kandidat 1 dan kandidat 2 ya teman-teman nih. Selanjutnya kita ada kandidat 3 nih yang benar-benar trending topiknya SMP 2 Cikupa. Boleh dong, silakan masuk. Langsung ku tanya, maukah kamu jadi pacarku? Kau bingung, kenapa kamu suka sama aku? Jawabannya Halo warga SMP 2 Cikupa. Perkenalkan, nama saya Fania Cantika Aprilia selaku calon ketua OSIS periode 2026-2027 dan saya Kesha Putri selaku calon wakil ketua OSIS periode 2026-2027. Jangan lupa pilih paslon 03 di tanggal 24 November nanti. Satu visi, 3 aksi. Bersama paslon 3 siap beraksi. See you guys! Halo. Halo teman-teman. Boleh dipegang. Nah, pasti kalian pengen banget nih kenalan kan, karena top tier-nya dan trending banget nih. Coba, kandidat 3 boleh perkenalan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fania Cantika Aprilia selaku calon ketua OSIS periode 2026-2027 dari nomor urut pasangan calon 03. Dan halo semuanya, perkenalkan aku Kesha Putri selaku calon wakil ketua OSIS periode 2026-2027 paslon urut nomor 03. Oke. Jadi jangan kepo lagi. Jangan kepo lagi karena mereka udah perkenalan nih. Ini Fania dan ini Kesha. Karena udah perkenalan, mungkin kita bakal tanya nih, visi misi kalian apa sih? Untuk visi, di sini kita ingin mewujudkan OSIS SMPN 2 Cikupa sebagai organisasi yang beriman, berprestasi, dan beretika guna menciptakan lingkungan sekolah yang solidaritas, produktif, dan peduli untuk mengembangkan potensi warga sekolah baik di bidang akademik maupun non-akademik. Oke. Dan untuk misinya, membangun budaya positif dengan berbagi inspiratif pengalaman dari prestasi siswa-siswi sebagai motivasi warga sekolah SMP Negeri 2 Cikupa dan mengontrol dan mengawasi kinerja pengurus OSIS, dan yang terakhir, mengembangkan segala potensi dan minat bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Cikupa dengan merealisasikan ide-ide mereka pada acara-acara lomba sekolah seperti kelas meet atau bulan bahasa. Oke. Boleh kali ya. Pasti orang-orang bakal, atau warga sekolah nih ya, bakal mempertanyakan program kerja mereka nih. Boleh dong dikasih tahu nih. Baik, untuk proker dari misi kita yang pertama yaitu mengadakan mini podcast yang mengundang para siswa-siswi aktif di ekskul masing-masing sebagai tamu untuk saling berbagi pengalaman dan inspirasi mereka. Jadi di proker kita yang pertama ini, nanti ketika ada ekskul yang mengadakan suatu lomba, nantinya akan kita undang sebagai tamu di mini podcast untuk berbagi pengalaman lombanya itu seperti apa, inspirasi, dan lain sebagainya. Untuk proker yang kedua, yaitu kita akan mengadakan rapat evaluasi kegiatan bersama para pengurus OSIS. Dan untuk proker yang ketiga, yaitu mengadakan bulan bahasa. Nah, bulan bahasa ini bertujuan untuk meningkatkan daya literasi warga SMPN 2 Cikupa, yang dimana nantinya di acara bulan bahasa ini akan mengadakan lomba-lomba, mata lomba yang nantinya mungkin akan dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Nah, untuk bulan bahasa ini nantinya akan diadakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oke, keren loh. Meningkatkan literasi ya, itu bagus banget loh buat sekarang, apalagi kakak-kakak kelas 9 nantinya ya. Tadi aku dengar di program kerja yang pertama ada podcast. Kenapa tuh bisa milih podcast gitu? Kayak tadi udah dijelasin alasannya, tapi aku penasaran banget gitu, kayak bisa terpikirkan podcast lagi. Padahal kayak ada banyak proker gitu ya. Ini Tapi podcast. kenapa kalian pilih podcast kayak gini nih? Mungkin saya pilih podcast ini karena nanti akan pembawaannya yang enjoy, santai seperti ini aja, sama ekskul-ekskul yang lain kita juga tambah relasi ya, pertemanan, saling kenalan dengan ekskul-ekskul yang lain gitu. Ini nambah family gitu ya di Family. Emang OSIS tuh keren guys. Nah, paling kreatif. kayak tadi tuh, kamu tuh dalam podcast ini bakal cuman
metode audio atau mungkin video nih? Kayak kita gini nih Mm-mm. guys. Mungkin lebih ke video ya Kak, biar kita saling kenal juga, nanti orang-orangnya juga, oh ini ternyata mukanya nih yang bisa berprestasi. Bener gitu. loh, bagus loh. Kita wali kayak mana nih? Gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Nah, aku ada pertanyaan nih. Boleh nggak sih sebutkan satu program unggulan kamu dan jelaskan kenapa tuh kamu pilih program unggulan itu? Baik. Kami memilih program unggulannya yaitu Bulan Bahasa. Kenapa nih Bulan Bahasa tuh penting banget ya? Yang pasti tadi sama, itu meningkatkan daya literasi warga SMPN 2 Cikupa. Nah, nanti di event ini akan bukan cuma event yang seru, tapi juga punya banyak manfaat. Karena di event ini kita akan mengadakan lomba-lomba nanti seperti contohnya pidato, storytelling, atau hingga ke poster-poster kreatif yang nantinya akan meningkatkan kemampuan warga SMPN 2 Cikupa. Oke. Keren banget sih itu, meningkatkan Mm-mm. literasi itu penting banget Penting di banget. sekolah gitu Mm-mm. ya. Apalagi mungkin kebanyakan dari warga sekolah mungkin banyak yang kurang literasinya nih gitu. Iya, Makanya harus ditingkatkan. lewat program kerjanya si Cantika ini dan Keisel, kandidat 3 nih guys. Oke. Mungkin coba nih aku mau nanya, kalian kan kaget nih pastinya pas tahu bisa separtner. Coba perasaannya gimana tuh waktu Kayak pertama kali tahu? Mungkin pengennya sama ini, timnya sama ini ya. Iya. Kayak gini. Coba. Baik, menurut aku rasa aku tuh sama partner ini tuh kaget juga kan. Terus juga kayak nggak kepikiran gitu sama Cantika. Soalnya aku dari awal tuh bener-bener ngelihat Cantika tuh kayak salah satu siswa yang berprestasi juga di sekolah, pernah ngikutin banyak lomba juga, apalagi pramuka. Aku bener-bener kayak, wah Cantika bagus banget, aku bener kayak kagum banget. Ternyata jadi satu partner. Tapi dari ini tuh kalian jadi saling lebih mengenal gak sih? Yang dari awalnya cuma chatan kayak cuman nanyain, besok adanya apa nih, kegiatan apa nih, rapat Terus apa mungkin nih. kalau di bagian rapat mereka juga ada ngobrol-ngobrol, itu Iya. mungkin sekedar ngobrol doang sampai nggak kepikiran bakal jadi partner gitu. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Ada sih Kak, kayak awalnya cuma sekedar temen tahu aja, temen se-OSIS, seorganisasi, yang temen untuk rapat, untuk kegiatan-kegiatan di OSIS. Kita juga sebelumnya pernah ya disatukan di kegiatan MPLS untuk jadi pendamping. Di situ juga kita udah mulai ada tuh komunikasinya, chemistry-nya mungkin mulai dapet dari situ. Oke. Jadi mereka dari awal emang udah ada chemistry ya. Jadi mungkin udah lebih gong gitu ke depannya buat jawab game nanti. Gacor nih. Oke. Boleh dong Alika kasih nih pertanyaan terakhir nih. Oke. Hal apa sih dari kandidat lain yang kamu kagumi? Dari kandidat lain yang hal kita kagumi itu, mereka tuh kayak lebih kayak apa ya, saling tolong menolong juga, kayak ke semuanya juga nggak kayak kita kan beda-beda kandidat ya, beda-beda paslon, pasti ada aja yang kayak iri atau gimana bakal dapat kandidat ini dapat anggota yang kita mau tapi kita nggak dapet, pasti ada aja rasa irinya. Tapi menurut aku kita itu jangan kayak gitu, jadi kayak saling menghargai juga. Terus pokoknya banyak banget hal yang aku kagumi dari paslon-paslon ini. Tambahan sedikit sih Kak dari aku. Jadi jujur dari semua kandidat itu pasti punya sisi positifnya masing-masing. Semuanya aku kagumi. Tapi kalau dari aku sendiri, aku pribadi, aku kagum sama semangat mereka nyiapin visi misi, nyiapin video kampanye yang merealisasikan ide-ide mereka, ide-ide kreatif mereka. Keren banget loh jawabannya loh. Unexpected banget loh ya. Jadi mereka ini saling support gak sih, karena ya benar-benar family. Family banget. Jadi Aku itu tuh family bu. iya karena emang OSIS itu kan family, keluarga. Seperti yang kalian tahu ya, tadi dari kandidat 1, 2 itu punya opini yang sama gitu. Kalau misalnya kalau mereka tuh saling bantu gitu. Saling ngedukung gitu ya. Berarti ini termasuk yang benar-benar mereka ini positif banget ya, masih best friend. Nah lanjut aja ya kita ke sesi this or that. Nah boleh dong. Ambil lagi Kertasnya di mana ini? agak tertumpuk ya. Tertumpuk ya.
Satunya mana? Guys, satunya This mana? or that. Oke, ini ada nih. Sudah terlihat this or that karena sebelumnya kita udah main nih ya. Boleh dong dipegang. Siapa nih? Ribet gitu ya. Boleh. Alika, bacain dong. Jadi this ini buat kata pertama, that itu buat kata keduanya ya. Bener, oke. Oke, this or that. LDKS or classmate. 1, 2, 3. Oh, LDKS. Kenapa tuh pilih LDKS? Karena kita tuh milih LDKS karena LDKS itu bisa melatih kepemimpinan kita, terus bisa melatih mental kita juga, bisa melatih kedisiplinan kita juga. Pokoknya LDKS tuh benar-benar kita tuh yang di rumah itu yang kayak sehari-hari bakal kayak dibantu-bantuin. Kita di LDKS tuh bakal jadi diri kita sendiri. Kita jadi kayak tahu kita tuh harus belajar disiplin mulai dari sekarang. Gitu. Tadi ngomong-ngomong soal LDKS ya, kemarin kita udah ngerasain LDKS juga capek ya pastinya ya. Tapi langsung digedar-gedor sama calon waketos-ketos ya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut aja gak sih ke pertanyaan kedua nih, this or that. Evaluasi event atau evaluasi angkatan? Oh, ini pasti DV. Kan emang semuanya satu tujuan ini mah. Emang mereka saling mendukungnya kuat banget ya, sampai ke kamera aja sama terus nih kalau jawabannya begini. Oke, kenapa tuh? Karena menurut kita evaluasi angkatan itu sangat penting. Kita tuh jadi bisa belajar juga kayak bermusyawarah juga sama yang angkatan lain. Kita jadi tahu sifat-sifat asli mereka. Kita juga kayak membantui apa yang salah dari mereka ataupun kita. Jadi sebelum kita mengevaluasi secara keseluruhan, mungkin kita evaluasi dulu dari angkatan kita sendiri. Jadi mengintrospeksi diri masing-masing dulu. Oke, ini adalah game terakhirnya nih ya. Pilih gelar terpau atau calling. 1, 2, 3. Jangan ragu dong. Kenapa tuh calling? Karena menurut kita tuh calling tuh seru gitu. Jadi kita bisa ke kelas-kelas. Terus juga bisa kayak punya apa ya? Koneksi? Apa? Agak melatih public speaking kan ya, di depan gitu sih ya. Iya, benar. Oke, tadi karena pilih calling, tapi emang bener sih calling seru loh guys ya. Datang assalamualaikum berdirinya kami di sini gitu kan. Kalau jaga gerbang harus nunggu lama banget nih. Terus ngejer. Kamu nggak banget ya? Bener. Terus kalau gelar terpau juga capek banget. Iya sih. Gitu. Oke, tadi udah selesai dari sesi this or that. Oke, terima kasih loh ya. Terima kasih loh. Sebelum kita menutup dari kandidat 3 ini, boleh dong, kalian punya jargon gak nih? Boleh dikasih tahu ke penonton atau warga Dulak nih? Jargonnya nih. Boleh. 1 visi, 3 aksi, bersama paslon 3 siap beraksi. Keren banget ya teman-teman. Benar-benar segacor itu. Nomor 3 nih ya. Tiga. Mungkin kalau misalnya ada foto, misalnya pengen dukung 3. Ya tadi aku gini-gini dulu. Oke. Tadi terima kasih banget. Coba nih perasaannya ketika ikut podcast gitu gimana nih? Rasanya kita tuh bakal ikut podcast tuh pasti ada rasa deg-degan juga. Terus juga kayak aduh gimana nih, kita pertama kali juga ikut podcast kayak gini, sebelum-sebelumnya kan belum pernah. Jadi kayak paling rasanya takut, deg-degan juga gitu lah buat ngejawab pertanyaan kakak-kakaknya. Tapi seru juga loh podcast itu, bisa nambah public speaking juga. Keren sih. Seru dan dibawa enjoy aja sih, soalnya dari kakak-kakaknya juga santai kok. Chill aja lah. Oke, thank you so much buat kandidat 3. Jangan lupa dukung ya guys ya. Kandidat 3 top tier, top trending. Kayaknya. Oh gini. Oke, terima kasih. Oke, tadi kan udah nih dari kandidat 1, 2, 3 gitu kan. Berarti 3 kandidat terakhir. Ya, terakhir. Karena ada 4 kandidat dan ini adalah kandidat terakhir guys. Oh my god. Ini aku benar-benar kepo. Gimana langsung kita undang aja nih. Buat kandidat 4, silakan teman-teman. Ini dia kandidat 4 ya. Mukanya charming. teman-teman. Halo.
Oke nih, boleh dong perkenalan dulu biar warga sekolah tahu nih ada kandidat 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Herul Ajam dari kelas 8H. Saya sebagai calon ketua OSIS periode 2026-2027. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rindu Asilasna dari kelas 8C. Aku sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2026-2027. Oke, tadi ada Lintang dan Rindu nih sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS guys. Boleh nih, kan tadi kandidat 1, 2, 3 udah ngasih tahu nih program kerja, visi misi dan program kerjanya nih. Boleh dong dikasih tahu visi misinya dulu nih. Yang pertama, visi saya menjadikan OSIS SMP Negeri 2 Cikupa sebagai organisasi yang aktif, kreatif, dan inspiratif dan mewujudkan karakter siswa yang beriman, disiplin, dan bertanggung jawab. Misi kami yang pertama, menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa melalui peraturan sekolah secara konsisten. Yang kedua, mengembangkan bakat, minat, dan jiwa sosial siswa dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler serta bakti sosial yang bermakna. Yang ketiga, melaksanakan program kerja OSIS yang berkelanjutan dan inovatif serta menjadi manfaat bagi seluruh warga SMP Negeri 2 Cikupa. Oke. Karena tadi udah disebutin nih visi misi dari kandidat 4 atau Lintang dan Rindu, boleh nih dikasih tahu program kerjanya nih, boleh. Silakan. Kepo banget ya. Bener banget nih program mereka apa gitu kan. Program kerja yang pertama, kami melaksanakan peringatan Hari Besar Keagamaan. Yang kedua, mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional. Yang ketiga, mengadakan lomba kelas meeting. Dan yang keempat, mengaktifkan dan mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler sehingga siswa mempunyai kegiatan positif dalam mengembangkan minat dan bakat. Yang kelima, membuat dan mengelola media sosial OSIS seperti TikTok, Instagram, dan website sederhana yang aktif untuk menginformasikan kegiatan, menampung aspirasi, dan mendokumentasikan setiap program kerja. Oke, tadi di program kerja yang kelima itu mengaktifkan beberapa media sosial ya. Sebelumnya kita juga udah ada media sosial nih, ada TikTok, Instagram, YouTube, dan ya banyak. Apa teman-teman? Di follow ya, di subscribe, di follow, iya boleh. Udah ya promosinya udah oke. Nah, tadi program kerja yang menurut kalian harus dijalanin banget gitu, yang paling unggulan lah gitu. Gimana tuh? Yang mana tuh? Boleh dong kasih tahu. Menurut kami memilih program kerja yang nomor 3. Kenapa tuh? Boleh kasih tahu gak? Alasannya kenapa sih bisa nomor 3 nih jadi unggulan gitu? Mereka ada 1, 2, berapa ya tadi tuh? Karena mengaktifkan dan mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler itu bisa lebih mengembangkan siswa dalam mencari prestasi. Oke. Jadi kayak mengenalkan mereka juga ya. Keren loh program kerjanya loh, keren loh. Boleh kali ya kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Oke, boleh? So, jadi semua misi yang kamu punya, mana yang menurut tuh paling realitas dijalankan, realistis. Apa ya? Realistis ya, realistis. Susah banget bacanya. Sorry. Boleh dijawab dong nih. Menurut kami, misi yang paling realistis yaitu misi yang nomor 3. Oke, karena tadi. Oke. Lagi. Kenapa tuh? Bisa nomor 3? Ya karena itu tadi. Karena program kerja yang berkelanjutan dan inovatif dapat dilakukan secara bertahap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dan misi ini lebih mudah dievaluasi dan lebih mudah dikembangkan setiap harinya. Oke. Bagus loh. Jawabannya dari mereka bagus-bagus. Bagus loh. Makanya loh mereka jadi kandidat terpilih gitu loh. Dan oke nih, boleh dong dikasih tahu pas kalian tahu sebagai partner gitu, perasaannya gimana sih? Waktu aku kepilih partnernya Lintang, jujur bener-bener kaget banget karena nggak pernah expect bakal sama si Lintang. Apa sih Lintang? Kalau Lintang sendiri expect gak kalau sama Rindu gitu? Menurut saya sih, saya juga kagum ya, kaget banget. Tiba-tiba saya disamper sama kakak Naya sama Kak Fabian pas ada belajar itu. Terus tiba-tiba saya
dikasih tahu kalau saya kepilih jadi calon ketua OSIS dan pasangannya rindu. Kayak boom banget sih pasti. Kaget loh dia. Ini lagi belajar, fokus, lagi diem, tiba-tiba dipanggil. Kamu kandidat sama ini. Fun fact, aku juga pernah loh. Aku di rumah lagi tiduran, lagi kayak kaget, terus dia buka. Kanaya, si Fabian nelfon. Kanaya, kita jadi calon kandidat gitu kan, kaget. Jadi semua kaget semua nih ya. Jadi Kak Fabian disebut ya di Nah, sini. Nggak apa-apa. Jujur li, males sih jujur li. Oke, boleh tuh dikasih tahu dong. Perasaannya dan mungkin ada nggak sih lawan terberat kalian nih sebagai kandidat 4 gitu kan, ada 4 kandidat gitu. Menurut saya sih kandidat nomor 3. Wow. Kenapa tuh kandidat nomor 3? Dikarenakan mereka tuh kayak chemistry-nya udah dapet banget, terus public speaking-nya bagus sih. Iya loh. Oke, kalau kalian chemistry-nya Emang kita tes di game nanti ya. Emang kalian masih kurang nih? Ya, Masih tahap pembangunan chemistry lah. Tahap pembangunan lah ya, tahap pembangunan. IKN. Ika. Pembangunan IKN bener. IKN. Oke, boleh dong dikasih tahu nih. Tanya jawab terakhir, boleh dikasih tahu. Hal apa dari kandidat lain yang kamu kagumi gitu? Menurut aku dari kandidat lain itu kayak semangat dan ide-ide mereka yang bagus banget, dan juga kekompakan dan serius mereka dalam menyiapkan diri mereka masing-masing. Jawabnya keren banget. Oke guys, oke loh, Dan selanjutnya kita tuh mau masuk ke sesi terakhir kita, yaitu sesi game This or that. Boleh tadi kertasnya diambil lagi. Kita harus ambil harta karun lagi. Harta karun kita, this or that. Nih. Boleh dikasih tahu peraturannya. Jadi buat kata pertama itu this, kata keduanya itu baru that ya. Nah, kita mulai aja kali ya. Udah siap? This or that, LDKS atau event MPLS? Ayo. 1, 2, 3. Go. Ada hitungan 1, 2, 3 ini. Iya loh, tadi aku belum ngitungin loh. Iya. This chemistry, this is of the chemistry abis lah ya. Keren loh. Kenapa nih pilih LDKS? Karena menurut aku di LDKS ini tuh bisa lebih mengembangkan diri, dan di LDKS aku belajar leadership, kerjasama, dan tanggung jawab nyata, bukan hanya teori aja. Dan jadi tuh feel-nya lebih dapet dan di masa depan lebih bermanfaat. Gitu, oke. Teman-teman pasti udah denger dong dari kandidat-kandidat sebelumnya kalau LDKS tuh penting banget ya. Nah, untuk meningkatkan leadership nih. Mungkin buat nanti the next kelas 7 nih yang mau masuk SMP 2 Cikupa yang lihat videonya, jangan lupa ikut LDKS ya teman-teman ya, biar penting banget melatih leadership. iya loh. Buat yang mau masuk OSIS kelas 8, Wajib. ayo masuk. Oke. Ada lagi nih. Evaluasi event atau evaluasi angkatan. 1, 2, 3. Evaluasi angkatan. Udah 2, ini chemistry-nya dapet. Kalau tadi rata-rata mereka tuh satu-satu gitu terus beda-beda. Pada ragu-ragu dulu. Keren loh. Kenapa coba nih? Apakah alasannya ini sama kandidat-kandidat sebelumnya gitu ya? Karena kita bisa mengevaluasi anggota OSIS lainnya. Kalau evaluasi event itu tidak khusus evaluasi khusus acara itu juga tidak dapat mengevaluasi apa kesalahan di luar event. Oke, ini boleh banget sih ya jawabannya. Keren loh guys jawabannya loh. Ini yang terakhir ya, this or that nih ya, terakhir nih ya. Deg-deg gitu. Deg-degan ya? Sebenarnya biar enjoy aja sih aku gituin ya. Oke. Terakhir nih, this or that, jaga gerbang atau calling. 1, 2, 3. Oh, chemistry hancur lagi. Chemistry-nya hancur nih. Aduh, this or that, this that. Coba kenapa dong? Jelasin alasannya. Coba. Maka aku milih jaga gerbang karena aku tuh orangnya lebih teliti gitu kalau ngejaga-jagain gitu. Aku lebih suka dijaga gerbang aja sih. Oh gitu. Teliti, kalau aku teledor. Jangan gitu dong, malu. Aku memilih calling dikarenakan itu bisa melatih public speaking kita. Oke, public speaking tuh wajib ya teman-teman ya. Biar keren gitu. Bukan keren doang, tapi itu bisa meningkatkan diri. Di masa depan apalagi entah kita mau kuliah, entah mau kerja, entah mau
kita tuh butuh banget skill public speaking. Yes. Jadi kalau kalian mau belajar dari OSIS pun bisa ya teman-teman. Contohnya mereka dan kandidat lain dan anggota yang lain. Oke. Mungkin kita tutup nih sesi game this or that-nya. Thank you loh. Gimana perasaan, capek nggak? Kayak kaget gitu nggak sih this or that-nya kayak gitu? Kayak basic banget sih. Basic nih. Ada nggak perasaan gitu? Kita agak takut nih soalnya. Menurut saya sih agak tegang ya, karena pertanyaan kakak-kakak di sini tuh cukup bagus sih, tapi apa ya? Apa? Tegang gitu pokoknya lah, Jadi pokoknya. kayak susah jawab gitu ya Lina. Deg-degan. Iya Kak, karena juga baru pertama kali di depan kamera kayak gini gitu. Oke. Masuk TV, Mama, aku masuk TV gitu. Masuk Trans 7. Trans- Yaudah aja. enggak dong. Net TV. Udah, stop Oke, dong. nggak usah, berarti jangan sebut ya. Ntar kita bikin sendiri OSIS SMP. Oke, sebelum menutup podcast nih ya, kalian pasti punya jargon dong. Kayak kandidat-kandidat sebelumnya nih. Boleh dong, dikasih tahu jargonnya. 3 lagi. 4, sorry. Aduh, briefing dulu. Oh gini loh. 2, 3. Bersama kita kuat, bersama paslon 4, kita hebat. Kita hebat. Oke, keren Tapi banget. dua hebat. Spirit, love, and unity. Oke, coba dong. Kasih tahu dong perasaannya ketika, di depan kamera, podcast, coba. Deg-degan banget sih Kak, karena ya emang deg-degan aja gitu, ditanya-tanya gitu. Kita nggak ngeragak, Nggak gigit. Ya, walaupun kakak-kakaknya santai, mungkin emang first time Oke, jadi iya loh, aku juga first time loh. Itu biasanya dari ini doang ya, audio doang. Iya, ya, dari audio nge-MC gitu doang ya, tiba-tiba dapat kamera gitu. Boleh. Lintang ada first impression? Menurut saya sih tegang, asik, karena ini pertama kali saya podcast. Bener. Nextnya dipanggil sama podcastnya Bang siapa? Pothub guys. Pothub. Enggak guys. Dan Insya Allah loh. We never know kan. Iya. Oke, kayak kamunya juga. aku juga. Boleh. Oke, terima kasih nih buat kandidat 4. Jangan lupa dukung 4 guys. 4. Oh ini tangannya. 4. 4 nanti aku di grup. Top tier trending 4. Hashtag 4. Hashtag 1, 2, 3, 4. Iya. Oke, thank you so much udah datang ke podcast. Terus kayak ngejelasin proker dan visi misi nih. Oke. Meramaikan kita juga ya. Yes. Thank you loh Makasih ya. kandidat 4 loh. Dadah. Jangan lupa dukung semua kandidat nanti di pemilihan ya. Bye-bye. Bye-bye. Kita udah banyak banget kedatangan tamu Ya, ya. tadi ada 4 kandidat calon pemimpin kita. Nah biasanya tuh kita kalau misal podcast kan cuman berdua nih ya. Sekarang kita temani sama adik-adik gemes. Calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS 4 kandidat. Jangan lupa loh kalian semua dukung 4 kandidat tersebut lah. Dukung jagoan kalian di pemilihan nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih loh untuk kandidat-kandidat sebelumnya sebagai tamu yang udah menemani kita podcast Candu Cerita Anak Dulap. Dadah.